Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan Ansagas Channel. Oke teman-teman, semoga yang menonton ini diberikan sehat selalu dan salam gacor selalu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau menjelaskan atau berbagi pengalaman ya sesuai pengalaman saya sendiri, dan mungkin dari suhu-suhu yang lain mungkin sudah tahu dan sudah bisa merasakannya sendiri ya teman-teman ya. Jadi karena saya juga mungkin ya ada yang lebih tua dari saya, dengan ada yang lebih gacor mungkin, dan ada yang lebih keren lagi dari saya. Ini kan saya cuma ceritainnya ya. Jadi yang pertama saya mau menceritakan dan berbagi pengalaman tentang ini ya, tentang Gojek Gacor, Gojek Gagu, dan Gojek Sortir. Oke teman-teman, jadi Gojek Gacor sendiri itu gampang ya. Sebenarnya gampang kalau mengetahui tekniknya. Yang pertama, Gojek Gacor itu bisa kita lihat ya, bisa kita lihat sendiri. Gojek Gacor itu gampang kok, asal kita tahu caranya gimana. Caranya udah banyak yang menjelaskan kok, contohnya juga dari YouTube-nya Bang Juple ya, dari Bang Ipul teman saya, dan banyak sekali ya. Pokoknya intinya caranya gampang kok, tinggal diketik saja di pencarian YouTube cara menjadi Gojek Gacor gitu ya. Itu gak semua, mesti semuanya beda-beda kok, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini gitu ya. Cara menjadikan Gojek Gacor. Oke, cara membuat Gojek Gacor banyak kali ya. Nah ini bisa dilihat, ini bisa diresapi teman-teman bagaimana caranya ya. Cara membuat Gojek Gacor. Nah ini bisa lihat di belajar bareng setting HP akun Deber Gojek, semua bisa dilihat teman-teman, gampang sekali ya. Itu bisa dilihat dari Mas Ipul, itu teman saya penulis ya. Nanti bisa dari Bang Juple, Profesor SNG, ini ada dari Yadi Lawet, Il Langsiro, Anak Ojo, nanti ada Bang Kutas juga ada ya, Bang Kutas. Semuanya gampang ya. Oke, caranya gampang sekali, tinggal lihat di YouTube juga. Pokoknya sangat mudah sekali. Dan cara mengetahui gacor pun gampang ya teman-teman ya. Jadi kalau akun Gojek Gacor itu bisa dilihat, itu per jamnya bisa dianggap berapa gitu ya. Ini karena punya saya juga belum terapi, ini kan juga maaf ya, ini HP 1 saja dibuat konten dan saya maksimalkan gitu ya. Oke, dari jam 22 ini ya, 22 ya. Kalau Gojek Gacor itu minimal tuh 1 jam 3 orderan, kalau enggak 4 ya, tapi 3 orderan 1 jam itu Gojek Gacor ya, minimal tuh. Jadi maksimal ada yang 5 ya, 6 lah, 6 mungkin ya, yang tahu spotnya ya, yang sudah handal sekali ya mainnya di kota. Kalau di desa nggak bisa ya. Gampang kok kalau udah di Gojek Gacor itu sebenarnya ya, kalau spotnya teman-teman memadai itu ya enak gitu loh. Tapi bisa dilihat lagi untuk ya, karena saya udah belajar ya, di retensi orderannya mungkin berapa, dan mungkin ada terapinya juga ya, harus diterapi. Kalau nggak diterapi nggak bisa gacor. Masa nggak diterapi tiba-tiba gacor, itu namanya akun baru ya, kalau nggak akun hoki. Jadi pokoknya semua juga butuh proses ya, itu mungkin konsisten berapa hari, mungkin berapa minggu, berapa bulan mungkin ya, dan bisa mengetahui spot-spot mana yang mungkin bunyi bagi akun yang gacor gitu ya. Pokoknya kalau gacor tuh nggak usah
ini yang nggak usah di mana-mana ya, tinggal di situ aja dihidupin. Itu sudah direkomendasikan sama aplikasi itu ya, Gojek ya, nanti bisa dikasihkan orderan. Dan itu kemungkinan besar Gator tuh ada yang dibuat, mungkin dibuat rate-nya atau gosen atau food, tapi rata-rata yang Gacor tuh yang ambil semua ya itu, dan mau maksimalkan orderan dan mesti menetapkan orderannya tuh dijaga bener-bener itu loh, dan sudah tahu spotnya nanti aku jam segini mau kemana gitu ya. Itu Gojek Gacor mungkin udah tahu salah-salahnya itu ya, karena mungkin dia mengkonsistenkan dari awal, aku bagaimana bisa Gacor, lihat ini konsisten nanti bisa diulang lagi. Dan aku yakin Gojek Gacor tuh pasti dulunya gagu dulu ya. Kalau yang dari baru, kalau Gacor diterusin Gacor ya itu lebih bagus lagi, karena dari pengalaman saya sendiri ya. Jadi Gojek yang Gacor tuh dia sudah mengetahui skill-skill yang ya skill lah. Contoh dari Grab dia udah pernah Gacor, mungkin pindah ke Gojek wah kayak gini ya, hampir sama sistem ya, maksudnya orderan, cara menjalankan juga hampir sama kan. Dan retensi orderan dan wilayah orderan juga hampir sama gitu loh. Dan spot-spot atau wilayah-wilayah itu berbeda ya. Kok dia pendapatannya sangat banyak sekali. Lah itu di kota atau desa, nggak mungkin di desa mendapatkan 400.000, nggak mungkin. Nah pokoknya kalau Gojek Gacor tuh gampang ya, kalau dibuat itu insya Allah bisa, dan kita terapi mungkin bisa lah. Pokoknya besok insya Allah ya, kalau ada waktu saya kalau punya HP 2 mungkin bisa sharing-sharing kepada Gojek yang Gacor, mungkin saya tanya-tanya bagaimana caranya gitu ya, kok bisa, terus tirakatnya seperti apa. Cuma dulu tirakat dulu ya, untuk mendapatkan Gojek yang Gacor itu harus tirakat dulu teman-teman, nggak asal-asalan juga kita on sembarangan terus bisa Gacor, nggak mungkin teman-teman ya, nggak mungkin banget ya. Pokoknya intinya dikonsistenkan dan dijaga itu ya, dijaga perform, mungkin dijaga orderannya, jumlah orderan, nanti akan Gacor banyak kok. Tapi nanti teman-teman kalau itu tadi, kalau bisa 1 jam bisa mendapatkan 3-4 itu per jamnya, itu bisa dikategorikan Gacor. Nggak mungkin kalau nggak 1 jam 3 orderan terus itu nggak Gacor, nggak mungkin. Yang saya rasakan tuh kalau 1 jam dapat 3, 4, 5 atau ya ini maksimal 3 lah, ya minimal 3 lah, itu sudah Gacor sekali tuh 1 jam. Masa pokoknya itu yang Gacor ya itu tadi, nggak sempet istirahat ya, dia habis nganter terus sini nganter lagi, dead lagi, bunyi lagi, dead lagi, bunyi lagi. Tapi kan juga ada itu ya, ada capeknya juga kan, mungkin dia juga sudah manage waktu untuk istirahat jam berapa gitu, karena Gacornya ya dari akunya seperti apa ya, yang tahu itu teman-teman sendiri ya. Jangan kalian pada orang kok aku gagu gimana ya, itu tadi dicerapi, cari tempat yang ramai mungkin ya, kalau enggak yang bisa biar ramai tapi bisa mipir dulu biar menstabilkan orderan. Nanti kalau biar dikira sudah itu tadi 1 jam 3 bisa kumpul yang Gacor, bisa lumayan lah, bisa mendapatkan orderan yang diinginkan, yang Gacor, kira-kira seperti itu ya. Oke kalau teman-teman, kalau saya ada kekurangan dan kesalahan juga mohon dimaafkan ya, itu pengalaman saya. Sebenarnya gampang dibuat tuh, dan pasti teman-teman tuh ya semua pasti juga pernah mengalami Gacor, pernah mengalami gagu ya. Jadi semua tuh serba ada ya, pokoknya ya santai aja lah, yang penting kita kerja gitu aja. Untuk memaksimalkan orderan bisa kita juga berdoa, dan pokoknya semoga teman-teman diberikan Gacor ya. Nanti ada titik-titiknya sendiri. Ini video memang khusus saya penjelasan di Gojek Gacor seperti apa ya, gagu seperti apa, sortir bagaimana ya.
Oke, yang kedua Gojek, Gagu. Gojek gimana sih Gagu? Gojek Gagu itu kita on dimanapun nggak dapat ya. Dia atau bisa dikatakan akunnya itu tenggelam. Kenapa tenggelam ya? Kok bisa tenggelam, di mana akun gue dapat gimana ini ya? Kalau saya wajar karena saya tuh satu HP, saya tuh bisa ya nggak bisa ya, nggak bukannya sombong ya. Gimana lagi punya HP satu, akunya 3, mau dipinjam temen ya kadang ada yang nggak amanah, mungkin parah banget kan. Saya itu hidupan semua, hidupan dari Gojek, Grab dan Shopee itu saya hidupan semua itu ya, di satu HP bisa kok saya maksimalin. Itu saya modal nekat saja itu, mau ke PM salah satu saya juga tidak apa-apa karena masih ada yang lain gitu kan. Nah ketika saya Gagu juga menghidupkan semuanya yang mana dapat saya ambil. Tapi untuk di Gojek ya, kalau Gagu bisa dilihat tuh kok dapatnya 1 2 3 lah, itu mungkin gimana ya. Nah itu mungkin kurang pelajaran juga, kurang pelajaran maksudnya tuh kita kurang pergi di mana gitu ya, jalan-jalan di mana, dan kita harus bisa memanfaatkan waktu ya. Oh kenapa kok akunku kalau pagi kalau siang kok nggak dapat orderan. Gagu itu masalahnya, Gagu ya kadang kau kadang enggak ya. Pokoknya kalau Gagu tuh bisa dirasakan kok dari pagi sampai sekarang kok dapat temannya pada dapat lah. Mungkin bisa dialihkan teman-teman berangkatnya dikebalik ya, dari pagi dan siang itu bisa tidur, bisa santai-santai, bisa berangkat malam. Kalau kalau sama kayak yang di pabrik seperti shift malam gitu loh, itu mungkin lebih efektif lagi untuk mengatasi yang Gagu gitu loh. Soalnya kalau nggak gitu teman-teman waktunya juga terbuang sia-sia dan juga capek juga, malah bisa misu-misu itu ya, kayak nggak terimaan itu loh. Dan daripada seperti itu kan mendingan kita istirahat dulu. Wah akunku memang Gagu nih itu, tapi dites dulu ya, dites berapa hari ya, 3 hari kah atau 4 hari atau 5 hari, kok sama seperti ini, gimana caranya ya. Dan pura maksimal itu tadi teman-teman. Kalau akun kayak gitu mungkin nanti performernya, mungkin bintangnya ya yang pengaruh ya, juga nggak tahu juga kan. Yang punya akun teman-teman yang bisa merasakan adalah teman-teman sendiri itu loh. Jadi wah ya udahlah aku on di jam sore aja lah, mungkin sampai malam, karena dari jam gitu nggak dapat mungkin karena itu ya saking punya diver, dan mungkin diver rekomendasi itu yang ya banyak itu loh. Jadi teman-teman nggak bisa ngalahin, dia posisinya misalkan jualan toko ya, tokonya teman-teman tuh di bawah. Jadi untuk rekomendasikan orderan ke yang masuk ke teman-teman tuh agak sulit tuh loh, maksudnya agak sulit. Tapi bedanya kalau sore, kalau enggak ya jam sore lah, kita sip malam lah. Sip malam dengan besar dapat, karena yang lain rekomendasi pada tutup ya, tokonya tuh kok pada tutup itu loh. Tokonya maksudnya toko Gojeknya mungkin ya. Ya kita samakan jualan itu ya, seperti itu ya. Kok bisa enggak dapat orderan, apakah di mana ya, akun keberadaanku di mana, ternyata di bawah nggak tahu ya. Ya pokoknya Gojek Gagu seperti itu ya. Untuk cara mengatasinya juga gampang ya. Cara mengatasinya itu tadi ya, bisa on di shift malam mungkin ya. Kalau di shift pagi kalau gacor ya itu tadi lumayan. Untuk mengetahui Gojek Gagu itu ya gampang ya. Ya itu tadi dapat orderan, udah sana sini dapat orderan. Temennya udah dapat, tanya temennya dapat berapa bang? Dapat 10 nih loh. Belum dapat bang nih bang. Oh ya udah, tanda-tanda, padahal O-nya Gojek aja. Kalau saya kan maklum ya 3 ya, jadi nggak tahu ya. Intinya sebut juga pengaruh juga sih teman-teman. Kalau teman-teman berani di agak kota dikit, kira-kira orderannya banyak, dan itu tadi ya, teman-teman bisa di sana itu, lebih berkabut di sana, dan pikirannya tuh santai aja, nggak usah sepaneng ya. Oh ternyata
akun saya Gagu ini nggak apa-apa, tenang saja, biar teman-teman yang lain yang mendapatkan orderan kita nggak dapat. Berarti kita harus itu chip malam. Mungkin kalau nggak bisa chip malam ya udah terapi sebagus mungkin lah terapinya ya. Kalau waduh bos nggak bisa nih gimana ini, atau bisa cari cara mengatasi akun yang gagu. Di sini banyak kok teman-teman cara mengatasi akun yang gagu. Cara mengatasi akun gagu. Gojek versi terbaru. Oke, juga ada yang buat banyak nih. Nih, Gojek gagu. Bagaimana masalah-masalahnya ya? Bisa dilihat di sini ya. Gampang sekali teman-teman ya. Semua itu ada yang sudah menjelaskan, ada yang sudah berbagi pengalamannya di sini sebenarnya sih. Kalau Gojek tinggal teman-teman mau yang mana gitu loh. Banyak sekali ya ini ya. Pokoknya intinya saya lihat ya. Maaf malah aku kepencet. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya Gojek gagu itu gampang. Cara mengatasinya kok gampang-gampang aja sih Bang ya. Gampang kalau teman-teman simple aja, nggak usah terlalu mikirin dan nggak usah terlalu sepanang gitu loh. Dibuat enjoy aja gitu ya. Oh dari sini kok nggak dapat orderan, berarti akun teman-teman gagu gitu aja ya. Gagu dan ya udahlah, saya kalau misal teman-teman nggak bisa sip malam, mungkin ya di Gojek nggak bisa ngalo atau sip malam lah, ya udah teman-teman ya bisa disabarin dulu aja, nyempil dulu ya. Nanti bisa dilihat lah teman-teman dari video-video yang di itu tadi, banyak sekali ya daripada saya menjelaskan. Oke. Oke, dan selanjutnya pokoknya kalau Gojek gagu itu gampang lah kalau mengetahui. Ininya kita tuh jualan. Kalau kita rame gimana cara meresponnya ya, kita harus giat, semangat terus ya. Kalau gagu kita harus nyantai dulu mainnya ya. Yang penting kita tuh ada orderan yang masuk, mungkin malam tuh gimana gitu ya. Kalau nggak bisa ya udah disabarin dan diterapi semaksimal mungkin biar bisa gacor dan biar bisa stabil lagi. Oke, untuk yang ketiga Gojek Sorter ya. Gojek Sorter teman-teman. Gojek Sorter sendiri itu ya pokoknya nggak asing lah. Gojek Sorter gimana cara mainnya, bisa di manual ya. Oke, manual nanti seperti apa ya. Oke, di manual dan kita dipilih-pilih orderan tapi sesuai harapan kita aja, maksudnya yang kalau dulu 2021 itu sorternya tuh enak banget tuh, sorter enak banget tuh. Saya buatkan video sampai kelas berapa orderan tuh ya, dari Semarang, kan saya Semarang nih, dan di Jakarta sama juga ya, masih enak sekali bisa order. Kalau sekarang kan emang agak susah gitu ya. Enak sekali dulu ya, pokoknya sorter tuh nggak ada gerakan lagi, tetap dapat orderan terus, tinggal milih jauh, dekat, malas, nggak enak. Enak sekali. Kalau sekarang parah banget ya. Kalau sekarang tuh apalagi ada notifikasi itu ya, jangan pilih-pilih order yang sekarang itu loh. Kalau dulu kan enggak, ya paling abaikan saja, nanti ordernya tetap masuk terus, rekomendasi terus. Yang sorter malah dikasih orderan, bagaimana caranya sama sistem biar dikasih orderan gitu ya. Jadi dulu saya sorter untuk yang jauh-jauh itu loh. Nggak jauh nggak saya ambil gitu. Jadi kayaknya gampang sekali cari uangnya ya kalau sorter tuh ya. Kalau nggak jauh ya biarin aja yang pendek, biar diambil sama orang lain gitu. Yang membutuhkannya, saya butuhnya yang panjang, itu enak kan yang sorter. Tapi kan kalau sekarang ya agak susahnya tuh, kalau sorter nanti pasti gabluknya itu ada gitu loh ya. Dan kalau sorter itu tergantung wilayahnya. Kalau wilayahnya teman-teman agak
ordernya agak menipis, mungkin nggak bisa disortir mungkin ya, agak gimana ya, wah kalau sortir bahaya ini, aku nanti nggak bisa kerja saya atau nggak bisa mematah-matahkan dengan akun yang lain, Grab kalau nggak sama Shopee nggak apa-apa ya, tapi kalau nggak bisa mematahkan, nggak punya akun Grab sama Shopee, kalau sortir saya pikir 2 kali tuh. Ya pokoknya kalau sortir tuh intinya keberanian harus ada gitu loh, resikonya juga ditanggung sendiri gitu loh. Jadi gagu juga ditanggung sendiri, jadi juga ditanggung sendiri. Tapi ada tekniknya ya, teknik untuk menjadi akun goret itu ya, yang diambil goret semua itu ya kalau disortir dan itu dipuasain ya. Jadi ada suatu cerita ya, untuk sortir itu saya ketemu bapak dari Gubuk, itu Gubuk ya, mau ke Prodet dia ya, kayaknya di Prodet itu Gubuk itu jauh sekali ya, maksudnya perjalanannya dan mencari kerjaannya, kalau ndak kerjanya tuh jauh sekali ya, kira-kira berapa kilometer ya dari sana sampai Semarang itu ya, kira-kira ya kalau Gojek sekitar ongkosnya 40-an ribu lah. Nah, kalau main jauh kan, dan itu dipuasain ya itu ya teman-teman ya, itu puasa. Wah saya mas, dulu tuh saya pengen jadi gosen mas, saya puasa mas. Wah itu puasa banget ya, 1 bulan itu disortir untuk menjadi akun gosen. Itu dia modal dulu teman-teman, itu dia modal berapa juta gitu untuk biaya bensin tok. Intinya bagaimana yang membuat akunnya tuh ngeri banget ya, 1 bulan lagi bisa menjadi akun gosen gitu ya, gosen yang agak ramai gitu, tapi dia berani kok 1 bulan puasa dulu demi memperbanyak akun gosen yang masuk gitu. Pokoknya yang lain-lain nggak diterima, gosen aja yang diterima untuk mendapatkan akun gosen yang seharusnya order yang masuk gitu. Jadi wah kadang 1 hari kadang dapat 1 tok, pulang nggak apa-apa tuh. Terus berangkat lagi gosen 2, besok lagi pulang lagi, tapi dia jam pagi ya, jam 6 pagi sampai jam 5 sore, sampai mau maghrib lah dia pulang, soalnya juga jauh sih dari area yang dia buat kerja, soalnya di sana kan juga ordernya nggak sebanyak di kota Semarang gitu. Di Semarang kan lebih enak lagi ya, namanya juga kota kan, mantap juga tuh. Akhirnya dia itu tadi puasa orderannya 1 aja, mungkin nggak apa-apa lah, yang penting gosen gitu aja. Akhirnya ketika ketemu saya di sore-sore itu ya, sore dari kan jam 6 tuh, sore sudah dapat 150 itu ya, itu kelasnya pas corona tuh saya ketemu sama beliau. Nomornya juga saya nggak dapat, nomornya kehilang, aduh parah banget ya. Ya jadi nggak kontak-kontakan, itu ngeri banget ya untuk mendapatkan akun gosen ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kan ada niat atau bagaimana cara membuat akun satu layanan gitulah. Jadi kan disortir, dikasih jadi kan riwayat orderan tuh dikasih riwayat apa gitu ya, kusen semua gitu, jangan sampai menerima food atau red, yang penting kusen semua, yang red semua, yang food semua itu ya, tergantung teman-teman. Jadi kan sebenarnya sortir itu menjadikan akun kita menjadi lebih ke satu layanan gitu, kalau memang bener sortir. Kalau enggak ada yang wah saya nggak suka itu, ini loss gitu aja, wah ongkosnya gede kayaknya tapi saya suka, ambil. Kadang ya nggak tahu ya, enaknya sortir suka duka tuh enak, tapi tergantung itu tadi resiko ditanggung sendiri, dan wilayahnya. Kalau sortir tuh harus paham banget ya, ketika di kota tuh masih worth it, masih oke untuk disortir ya, tapi untuk di desa, untuk di wilayah-wilayah lingkup tertentu, jadi nggak bisa disortir karena cuma orderan dan nggak memungkinkan sama driver itu loh, jumlah orderan lebih sedikit, drivernya banyak, nggak memungkinkan disortir. Nah itu harus
harus giat, harus menang-menangan akun, kalau bahasa Jawanya harus bagus-bagusan akun ya. Kalau nggak gitu ya udah kita nggak dapat uang. Kita harus cari job-job yang lain, contoh offline ya. Kalau nggak gitu kita bongko ya, kita malah nggak dapat uang ya. Jadi sortir tuh jadi enaknya itu kalau udah jadi, kalau enggak yang sesuai kita inginkan. Tapi saya rekomendasikan ya kalau sortir itu di kota. Kalau di pedesaan, kalau di daerah pasar-pasar ya, di wilayah teman-teman nggak bisa ya. Jadi berbahagialah yang hidup di kota. Sortir juga bisa, otopet juga bisa gitu loh. Dan jalannya dan lintasannya, situasi kondisi dan kondisinya tuh bisa diketahui gitu, jadi enak sortir sendiri ya. Kalau di daerah atas atau daerah ya wajar aja lah, untuk sortir belum bisa untuk sekarang ya, untuk di sekarang ini soalnya beda sama yang dulu sistemnya ya. Jadi teman-teman bisa, kalau dulu saya memang wah di sini ordernya seperti ini, di sini banyaknya orderan ini, deng 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 deng, wah red panjang, food panjang, sen panjang, di sini banyak sen panjang ya ternyata. Nah itu saya juga penasaran itu dulu, heran sebetulnya ya. Wah di sini nggak ada yang panjang nih, besok coba ke sana, wah di sini panjang ya, wah sini aja gitu ya. Akan ada dirinya. Terus saya akan cerita lagi mengenai trik-triknya ya, masalah sortir ya. Dan masalah bagaimana cara pendapatan yang bisa mendapatkan maksimal ya. Ya sortir seperti itulah, tapi teman-teman harus tahu, harus paham resikonya gimana, cara mengatasinya gimana ya. Tapi nggak saya rekomendasikan sortir ya. Untuk yang suka-suka aja, karena ini bebas kan, nggak ada larangan. Di sortir monggo, enggak juga monggo gitu ya. Pokoknya intinya tuh bagaimana caranya kerja teman-teman juga senang gitu aja dan dapat uang gitu aja. Oke teman-teman, mungkin dari saya itu ya, dari Gojek Gacor, Gojek Gago, dan Gojek Sortir tuh segitu aja teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Ini yang harus dipunyai seorang driver, mindset atau yang harus dipunyai seorang driver. Oke teman-teman, jadi bagaimana, karena kita tuh seperti jualan sebenarnya teman-teman ya. Akun kita tuh seperti jualan, seperti berdagang. Jadi teman-teman kalau pengen dagangnya laris atau gacor tadi ya, itu dikonsistenkan dan dimaksimalkan orderan, dijaga order performanya biar bisa rekomendasi itu tadi ya, biar bisa rekomendasi untuk akunnya dapat orderan terus, untuk lancar orderan dimana-mana pun bisa dikasih kalau ada orderan itu ya. Itu benar-benar dijaga ya. Kalau ya itu tadi namanya laris kan, laris itu mau iklan di mana itu nanti bisa closing gitu loh. Bisa closing kan ya, namanya gacor dan laris itu tadi ya. Ya seperti Gojek kan, Gojek kalau gacor tuh dimana-mana bunyi dan wah pasti pendapatnya banyak ya. Nggak mungkin dah kalau tokonya sepi ya, itu tadi Gojek Gago ya, Gojek Gago. Jadi kan gimana cara mengatasinya, ya udah bisa ya di on kan terus. Kalau toko ya di on kan terus, tadi di optimasi, dibenahi lagi itu ya, di bagaimana cara agar ramai tokonya, dikasih back order atau di gimana gitu, cara di sortir lagi gitu ya. Pokoknya ada caranya sendiri-sendiri ya. Kalau Gojek kan itu tadi ya kayak jualan ya. Pokoknya intinya kalau waduh sepi banget nih ya, tadi yang Gojek yang Gago harus menerima resiko. Jadi ada Gago, ada yang gacor, dan itu resikonya seorang driver ojol gitu loh. Kadang nanti dapat tip, dapat offline itu ya, itu tadi ya, yang dipunyai mindset driver tuh ya bagaimana kita mendapatkan uang di jalan, seperti itu aja sebenarnya. Dan untuk mengatasi bintang-bintang, misal ada bintang jelek, kita nggak usah hiraukan itu teman ya, sana aja lah. Berarti buat koreksi diri kita ya, contoh penilaiannya. Kalau punya aku ya alhamdulillah ada yang 55, 5, 5, 5, ada yang 4 ya mungkin ya.
Jadi kita nggak usah hiraukan untuk penilaian. Kita, oh diri kita seperti ini, oh berarti kita kurang seperti ini. Kok bintang 4 ya, ada apa? Daripada kita pikir-pikir bingung, pusing, ya udah tinggalin aja pikiran seperti itu ya. Wah ini ada nggak beres nih, ya udah. Aku lebih baik lagi pada customer, mungkin lebih sopan lagi pada customer ya. Jadi lebih ada value, lebih ada nilainya di teman-teman sendiri. Mungkin di bahasa, makasih kakak ya. Mungkin teman-teman ya kok ada jengkel pada customer, jangan sampai jengkel kepada customer ya, apapun itu ya. Meskipun orderannya maksudnya orderan apa namanya, orderan kita bikin emosi, pokoknya setelah titik biasanya ya jangan sampai emosi. Bagaimana kita cara mengolah, bagaimana cara kita santai dengan tenang pikiran untuk mengantarkan orderan itu. Jangan sampai jengkel ya. Kita tuh sebagai driver dan sebenarnya kita tuh kerja sesuai prosedur. Ya kalau terlalu ya udah cancel gitu aja. Tapi kalau bisa direko, bisa diatasi, mungkin bisa pelan-pelan diperbaiki, diangkat nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau kita nggak kuat dan kita memang bener-bener nggak mampu ya, kita bisa di cancel gitu aja. Pokoknya kalau kita kuat bisa direko, wah duh dirinya salah, ya udah nggak apa-apa lah. Namanya driver juga semua harus bisa, harus mengalami seperti itu ya. Jadi saya harapkan teman-teman driver harus punya itu ya, punya mindset membantu pada customer ya. Soalnya kita kan kerja pada customer ya. Kita dapat uangnya juga dari customer, nggak dapat uang dari mana-mana. Jadi kita harus menghormati dia sebaik mungkin ya. Kita harus dibagikan raja lah pokoknya intinya. Kalau nggak bisa ya sepadannya kita aja lah, yang penting kita agak sopan, agak nggak terlalu sensitif banget loh ya. Kalau bisa yang membuat customer nyaman gitu aja ya. Ada lagi yang dikasih coklat ya customernya tuh di postingan Facebook. Pokoknya ya udah gampang aja lah. Intinya tuh kita harus selalu baik pada customer gitu aja. Nanti insya Allah juga orderan rame ya. Nanti dikasih tip pada kita, banyak tip gitu ya. Bisa dibuat beli bensin ya. Bisa beli bensin, biar bisa dibuat sedekah lagi pada orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi kita tuh harus mempunyai mindset yang baik pada customer ya. Driver harus hujan ya kehujanan, panas ya kepanasan tuh harus kita terjang. Untuk kadang tuh aku juga merasakan aku malas ya. Kalau kita malas mau gimana lagi, kerjanya kayak gini. Kita harus tentukan goalnya kita, tujuannya kita seperti apa ya, mau dibuat apa akun kita, dan kita harus paham dulu akun kita tuh gacor atau gagu ya. Kalau gacor juga tadi bisa dimaksimalkan, mau masih gacor ya. Kalau gagu kita dibuat nyantai aja gitu aja. Jadi nggak usah panas-panas ya. Intinya kalem gitu aja. Kalau namanya jualan ya kalau pas laris ya alhamdulillah, enggak ya kita jangan menggelisah gitu. Kita harus bersemangat lagi, berjuang lagi ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai putus asa, kita harus semangat terus. Kita harus maksimalkan pendapatan 100.000. Saya bagaimana caranya untuk mendapatkan 100.000? Bagaimana caranya untuk mendapatkan 200.000? Kan nanti saya akan bahas di video saya yang selanjutnya teman-teman ya. Saya akan bagikan triknya pada teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa menjadi driver yang terbaik gitu untuk di versi kita sendiri gitu loh. Kalau teman-teman yang lain beda lagi teman-teman ya. Bagaimana kita cara menjadi versi terbaik ya, itu tadi ya, dengan cara baik pada customer, tidak emosian gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi suatu segala hal gitu ya. Bisa kadang terjadi kesalahan di customer karena kan customer juga ada yang baru gitu loh. Intinya kita dapat duit dari customer, kita harus menghormati seorang customer.
bagaimana itu pun juga ya. Yang penting saya doakan semoga teman-teman sukses selalu dan sehat selalu melihat video ini. Mungkin besok kita juga akan membuat grup ya, grup sharing-sharing kepada seorang diver lah. Mungkin besok kalau saya ada waktu ya, akan buatkan video dan membuatkan ini grup sharing-sharing di antara bagaimana biar gacor, nanti ada yang tanya-tanya kan, mungkin yang senior bisa menjawab gitu ya. Seperti itu kira-kira nanti saya akan membuat grup, dan grupnya juga ya saya namai Ansagas, sahabat Ansagas ya nanti ya, biar dari sini saya bisa belajar dari grup ini ya, jadi kan enak gitu loh. Jadi yang melihat video ini nanti bisa belajar bareng di grupnya saya Ansagas itu ya. Jadi saya juga biasa kok, intinya saya juga pengen berbagi pengalaman saja dan pengen membuat video-video yang seperti ini. Kadang ada yang gacor nggak bisa membuat video, maksudnya tuh dia tuh malas gitu membuat video. Pas sebenarnya video itu kan menghasilkan, tapi malas buat apalah, gak pengen channel, yang penting pendapatan gitu kan. Itu ada kok. Dan kenapa enggak saya yang gacor ya, yang 300 per hari, 400 per hari, kenapa enggak buat video? Males lah, buat apa video, yang penting lancar ordernya gitu. Ada kan ini buat jangka ke depan ya video ya, untuk teman-teman yang nanti bisa buat channel video, saya juga nonton dan juga subscribe, nanti juga kita saling bantu membantu gitu, yang ada membuat YouTube baru kita saling membantu.